Hai semua, selamat datang kembali di Hansatsu Channel. Bagaimana keadaan kalian? Semoga dalam kondisi baik-baik saja dan selalu bahagia. Di video kali ini, Hansatsu Channel akan membahas mengenai Ranger original eksklusif yang ada di Power Rangers. Bersiaplah. Sejak mengadaptasi serial Super Sentai, Kyoryu Sentai Zyuranger menjadi Mighty Morphin Power Rangers pada tahun 1993 silam, waralaba ini menjadi sangat populer secara global. Meski saat ini sudah tidak lagi terdengar, Power Rangers boleh jadi mengadaptasi tokusatsu Jepang, namun mereka masih memiliki unsur originalnya sendiri, baik berupa perangkat morpher, form, bahkan Ranger sekalipun. Oleh karena itu, di video kali ini Hansatsu Channel akan membahas mengenai Ranger original eksklusif yang ada di Power Rangers. Namun dalam list kali ini Hansatsu Channel hanya akan membatasi dengan Ranger-Ranger yang muncul di serial televisi. Sebab Power Ranger juga memiliki versi komik serta memunculkan karakter original juga di sana. Selain itu, akan ada detail terkait plot yang akan dibahas, sehingga diperingatkan bahwa bahasan ini mengandung spoiler. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video ini agar Hansatsu Channel bisa lebih semangat dalam memberikan informasi terkait Super Sentai dan Power Ranger kepada kalian semua. Kalau sudah, langsung saja ke videonya. Titanium Rangers. Titanium Rangers merupakan Six Ranger dari serial Power Rangers Lightspeed Rescue. Namun dalam versi aslinya, QQ Sentai Go Go Fighter tidak memunculkan Ranger ini. Yang ada malah Beast Demon Hunter Zeke sebagai extra hero. Ini artinya Titanium Ranger merupakan Ranger original buatan Saban. Titanium Ranger tercatat sebagai Ranger original pertama buatan waralaba Power Rangers dengan debut kemunculan pertama di episode 11. Sebagai wujud manusia, ia memiliki nama Ryan Mitchell yang merupakan putra Kapten Mitchell, mentor dari Lightspeed Rescue Rangers. Di awal kemunculannya, ia berperan sebagai villain bagi tim Lightspeed Rescue. Namun seiring berkembangnya cerita, sang Ranger Silver ini akhirnya bertaubat dan menjadi bagian dari Lightspeed Rescue Rangers sebagai Six Ranger. Cyborg Rangers. Selain Titanium Rangers, Lightspeed Rescue juga memiliki Ranger original lain. Tidak hanya satu, melainkan satu tim Ranger sekaligus dengan nama Cyborg Rangers. Ranger ini muncul di episode ke-7, artinya muncul lebih dahulu sebelum Titanium Rangers. Cyborg Ranger dibuat untuk menggantikan tim Ranger manusia, namun berkat sebuah sambaran petir membuat mereka menjadi malfunction. Meski disebut Ranger original, Cyborg Rangers nyatanya hanyalah kostum Lightspeed Rescue yang ditambahi antena serta item di dada, membuatnya sebagai original Rangers dengan desain paling sederhana yang pernah ada. SPD A-Squad Rangers. A-Squad Rangers merupakan Ranger original pada serial Power Rangers SPD, di mana dalam season itu mereka adalah pasukan terbaik setelah B-Squad yang menjadi fokus utama di cerita kali ini. Namun, ketika sedang mengemban sebuah misi, mereka mengalami kecelakaan dan dinyatakan hilang. Pada akhirnya, mereka muncul kembali bukan sebagai ekstra tim dari Power Rangers, melainkan sebagai musuh yang harus dihadapi para B-Squad SPD Rangers. Ini artinya peran mereka adalah sebagai villain Rangers. Hal ini lantaran mereka berkhianat dan membelot dengan bersekutu pada Kaisar Grom karena dijanjikan kekuasaan saat dapat menguasai bumi kelak.
Secara desain, helmet yang digunakan A-Squad mirip seperti helmet di Power Rangers in Space dengan armor yang lebih original. Ini masih masuk akal, dikarenakan season Power Rangers SPD berkutat dengan luar angkasa, sama seperti Power Rangers in Space. Juga mengingat dalam SPD ini menampilkan Time Force Red Rangers yang diceritakan sebagai Red Ranger SPD pertama, sekaligus Aya Sky, sang Ranger biru. Formasi timnya pun unik karena menampilkan salah satu anggota alien dengan leader sekaligus Red Ranger adalah seorang wanita, menjadikannya sebagai Red Ranger perempuan pertama dalam sejarah Power Ranger series. SPD Orange Rangers. Agak unik di sini karena SPD Orange Rangers merupakan hasil imajinasi dari salah satu teknisi di Power Rangers SPD, yaitu Boom. Diceritakan, ia sebagai seorang teknisi merasa iri dengan aksi kepahlawanan para Power Rangers SPD serta bermimpi untuk dapat menjadi salah satu dari mereka. Pada akhirnya, Boom melancarkan aksi kepahlawanan dengan kostum seadanya. Kostum Orange Rangers yang hampir mirip seperti mimpinya serta helm motor dipadukan jubah untuk menambah kesan kepahlawanan. Awalnya, skuad SPD merasa kerepotan dengan tingkah sang teknisi. Namun, dalam satu momen, Boom akhirnya berjasa sekaligus tersadar bahwa posisi teknisi tidak selamanya buruk. Secara desain, SPD Orange Rangers merupakan redesign dari Yellow Rangers yang diubah warnanya menjadi orange dengan menambahkan motif nomor 0, sementara helmetnya sendiri mengambil dari desain helmet Power Rangers in Space. Nampaknya dalam serial SPD, influence in space sangatlah terasa ya. SPD Orange Ranger. Spirit Rangers. Setelah membahas season SPD yang merupakan salah satu Rangers di era Disney, kali ini kita akan membahas season Power Rangers Jungle Fury yang juga berada di era yang sama. Dalam season Power Rangers Jungle Fury ini, kita diperlihatkan dengan para Spirit Rangers sebagai ekstra tim dalam season yang mengangkat roh hewan dan bela diri ini. Sebagai Ranger original yang tidak akan kalian temui di season versi asli, Juken Sentai Geki Ranger, Spirit Ranger di Power Rangers Jungle Fury ini memiliki desain yang cukup original, serta menyesuaikan desain dari para Ranger utama. Seperti kebanyakan para ekstra tim, mereka pada awalnya digambarkan sebagai musuh dari para Ranger, karena pada saat itu mereka di bawah kendali Phantom Beast. Faktanya, tim Ranger ini tidak memiliki wujud manusia, melainkan terbentuk dari kekuatan para master yang pernah memberikan senjata di awal-awal episode Jungle Fury, yaitu Master Pat dengan roh gajah, Master Swoop dengan roh kelelawar, dan Master Finn dengan roh hiu. Singkatnya, meski awalnya para Spirit Ranger ini mendapatkan pengaruh jahat atas ide sang mentor RJ, para Spirit Ranger dapat disadarkan. Dan atas restu para master, mereka, yaitu Spirit Ranger ini, dapat didatangkan dalam pertempuran di situasi mendesak. Shogun Rangers. Saat hak cipta Power Rangers kembali ke tangan Saban, mereka langsung mengadaptasi serial Super Sentai ke-33, yaitu Samurai Sentai Shinkenja, ke dalam season Power Rangers yang berjudul Power Rangers Samurai dan Power Rangers Super Samurai. Terlepas dari berbagai kontroversi yang ada, dalam season yang secara gamblang mengkopi ide Shinkenger ini menghadirkan sebuah tim Power Rangers original,
yang tidak akan kita temui di versi Shinkenja, yaitu Shogun Ranger. Pada dasarnya, Shogun Ranger ini merupakan para pendahulu dari para Samurai Ranger. Mereka digambarkan mirip dengan tim samurai dengan Shogun Armor. Muncul pertama kali di episode ke-6, meski hanya diwakili oleh sang Grand Shogun. Selain itu, desain mereka akhirnya dipakai oleh para Ranger Samurai sebagai battleizer bagi mereka. Power Rangers 2017. Untuk versi Power Ranger ini merupakan versi movie dengan nuansa Hollywood dari Power Rangers. Meski mengadaptasi cerita dengan perubahan besar-besaran dari Mighty Morphin Power Ranger, dari segi kostum dan elemen lain tidak ada keterkaitan sama sekali dengan Super Sentai. Malahan, nuansa alien dan luar angkasa cukup lebih ditonjolkan. Dan dari segi kostum pun lebih mirip kostum alien dibanding kostum Super Sentai. Secara cerita, Power Rangers movie ini dibuat dengan kesan yang lebih dark, serius, dan bukan sebagai konsumsi anak-anak. Namun, di sisi lain cerita yang dibawakan tidak sedewasa itu. Plot inilah yang dikritik oleh para pengamat film, sebab terlalu pelin-pelan dan pacing yang terlalu lambat. Mereka seakan ingin menggait penonton baru sekaligus penonton lama, namun malah tidak mendapatkan keduanya. Diproyeksikan, movie Power Rangers akan menampilkan beberapa sequel. Namun, dikarenakan dinamika yang kompleks di belakang layar, menjadikan rencana itu hanya sekedar wacana dan tidak pernah terrealisasikan hingga saat ini. Power Rangers Cosmic Fury terakhir datang dari series yang tayang pada tahun 2023 silam dan menjadi akhir dari waralaba Power Rangers ini, yakni Power Rangers Cosmic Fury. Meski konsep mengadaptasi serial Uchu Sentai Kyuranger, namun mereka hanya mengadopsi mecha, villain, serta footage pertempuran robotnya saja, seperti pada kasus Gosei Sentai Dairanger di Mighty Morphin Power Rangers season kedua. Sementara untuk pertarungan untuk ukuran normal adalah murni bikinan dari Hasbro. Cosmic Fury sejatinya merupakan direct sequel dari Power Rangers Dino Fury. Hal tersebut dapat dilihat dari helmet yang masih menggunakan desain dari Kisryu Sentai Ryu Soulja. Logo serta wajah pemerannya pun tidak jauh beda dari season dinosaurus tersebut. Namun, yang menjadikannya masuk dalam list ini adalah bagaimana Hasbro membuat armor, senjata, serta morpher original untuk season yang akan berfokus ke tema luar angkasa tersebut. Menariknya, dalam serial ini menampilkan Ranger merah perempuan pertama yang masuk dalam tim inti, yaitu Amelia Jones yang sebelumnya berperan sebagai Pink Ranger di season Power Rangers Dino Fury. Dalam suatu ulasan, serial yang hanya memiliki 10 episode ini memiliki pembawaan terburu-buru. Dilansir dari IGN Southeast Asia pada 2023 silam, mereka menulis bahwa there's a lot to enjoy about Power Rangers Cosmic Fury, but it really feels dead on arrival, falling to achieve its full potential. Pada akhir ulasan, penulis menyebut bahwa Cosmic Fury merupakan akhir yang pahit sekaligus manis dalam merehatkan waralaba Power Rangers ini. Dan ya, mungkin itu saja pembahasan di video kali ini mengenai Rangers eksklusif yang hanya ada di Power Rangers. Jika ada tambahan yang belum Hansatsu Channel sampaikan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe video ini agar Hansatsu Channel bisa lebih semangat dalam memberikan informasi terkait Super Sentai dan Power Rangers kepada kalian semua. Akhir kata, adieu.